Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu nih. Coba dicek kanan kirinya, apakah ada yang gak hadir? Coba dilihat teman-temannya. Apakah ada bangku yang kosong kanan kirinya? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan pada kedua kali ini, Ibu akan membahas hadas. Nah, sebelum bahas hadas nih, siapa di sini yang nggak pernah buang air besar? Pernah semuanya. Kayak siapa di sini yang nggak pernah buang air kecil? Iya, pernah semuanya. Betul sekali. Ya, siapa yang di sini nggak pernah kentut? Ya, pernah semuanya. Tentu pernah semuanya ya. Yang Ibu sebutkan tadi itu adalah contoh dari hadas kecil. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya Ibu itu sudah membahas tentang wudhu. Siapa yang masih ingat wudhu? Zahra, ya apa Zahra wudhu itu? Iya, betul sekali. Wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang hadas ya. Apa sih hadas itu? Berapa sih macam-macam hadas itu? Gimana cara mensucikannya? Nah, pada hari ini Ibu akan membahas yang Ibu sebutkan tadi. Oke, dimulai dari pengertian hadas. Hadas itu keadaan seseorang muslim yang sedang tidak suci, yang menghalangi seorang muslim itu untuk melakukan suatu ibadah, seperti contohnya sholat. Gimana anak-anak, bisa dipahami? Ibu ulangi ya. Hadas itu keadaan seseorang yang tidak bersuci, sedang tidak bersuci, yang menghalangi seorang itu untuk melakukan suatu ibadah, seperti contohnya sholat ya. Jadi ketika dia menghalangi untuk beribadah, berarti harus suci dari hadasnya. Di sini bakal lanjut nih, macam-macam hadas. Hadas itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Dua, betul sekali. Yang pertama itu ada hadas kecil. Yang kedua itu ada hadas besar. Oke anak-anak, harus dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ada hadas kecil, kemudian yang kedua ada hadas besar. Ya, betul sekali. Nah, Ibu akan membahas satu persatu nih, dimulai dari hadas kecil. Hadas kecil itu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ibu ulangi, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Contohnya, kentut, buang air kecil, buang air besar. Ketika seseorang sedang membuang air kecil, buang air besar, kentut, atau setelah itu, maka dia dinyatakan tidak bersuci. Ketika dia tidak bersuci, maka dia tidak boleh melakukan sholat. Betul sekali. Tidak boleh melakukan apa? Sholat. Apa tadi contoh-contohnya? Buang air kecil, buang air besar, kemudian kan kentut. Ya, itu adalah contoh dari hadas kecil ya. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah seperti sholat, setelah kita buang air kecil, buang air besar, kita harus bersuci kembali, kita harus wudhu kembali. Supaya apa? Supaya kita suci kembali gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh dari hadas besar ya. Hadas besar itu ketika seorang sedang junub. Yang kedua, ketika seorang sedang berhaid. Haid tentunya ini khusus untuk perempuan ya, kemudian melahirkan, kemudian dia sedang nifas ya. Jadi keadaan ini adalah contoh-contoh dari seseorang ketika berhadas besar. Gimana cara mensucikannya? Gimana ya cara mensucikannya? Dengan mandi wajib. Maksudnya gimana? Ketika kita sudah selesai haid, ketika sudah selesai nifas, kita harus mandi wajib. Biar apa? Biar kita bisa melakukan suatu ibadah lagi, biar kita bisa melakukan sholat lagi. Begitu ya anak-anak. Jadi contoh hadas besar apa tadi? Nifas, ya betul. Kemudian ya betul, mandi haid, ya betul sekali. Nah, lanjut itu adalah contoh-contoh dari hadas besar dan hadas kecil. Gimana tadi cara mensucikan hadas kecil? Dengan wudhu, betul sekali. Oke, Akila, gimana cara mensucikan hadas besar? Iya, betul sekali, dengan mandi wajib. Itu adalah contohnya. Kemudian nih,
ketika kita sedang berhadas kecil atau berhadas besar, apakah kita boleh melakukan suatu ibadah? Tidak ya. Contohnya seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran. Ketika kita sedang hadas kecil ataupun hadas besar, kita tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan suatu penghalang ya. Jadi kita membaca Al-Quran boleh, tapi kita harus ada penghalangnya gitu ya. Kemudian tidak boleh mengelilingi Ka'bah, itu kita tidak boleh ya. Ketika kita berhadas kecil atau hadas besar, kita harus mensucikan dulu. Nah, tadi cara mensucikan hadas kecil gimana? Dengan iya, betul sekali, dengan berwudu, kedua dengan mandi wajib. Ya, betul sekali. Itu adalah pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau ulangi lagi nih tentang yang sudah Ibu sampaikan. Oke. Hadas itu tadi apa? Coba Zakia. Iya, betul sekali, tenang Zakia. Jadi hadas itu kadang seseorang yang tidak bersuci yang menghalangi dia untuk melakukan suatu ibadah. Betul sekali. Nah, hadas itu dibagi menjadi berapa sih? Coba Arjun, dibagi berapa menjadi tadi? 2. Ya, betul sekali. Ada apa aja? Coba Anissa, ada berapa aja? Iya, betul sekali. Ada hadas besar, hadas kecil ya. Nah, Ibu simpulkan kembali lagi, ketika seorang sedang berhadas itu harus wajib mensucikan diri. Kalau dia hadas besar, dia mensucikan diri dengan cara mandi wajib. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika dia sedang berhadas kecil, maka dia mensucikan diri dengan berwudu. Kayak betul sekali. Nah, itu adalah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang najis ya. Silakan dibaca-baca, kalian mencari materinya tentang najis agar besok ketika kita belajar kita bisa berkonek ya, bisa saling berdiskusi bareng-bareng. Oke. Nah, apa ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih ya. Ibu tutup pada pertemuan pagi ini. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama dengan silakan untuk ketua dipimpin doa tutup. Oke, terima kasih kepada ketua yang sudah memimpin berdoa. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.